Talia duduk di tepi ranjang dengan pandangan yang menerawang keluar jendela. Pemandangan hijau dari taman kecil mereka tidak lagi memberikan rasa tenang seperti dulu. Sejak menikah dengan Dimitri setahun yang lalu, harapan terbesar Talia adalah membangun keluarga kecil dengan hadirnya seorang anak. Namun, setelah berbagai usaha, doa, dan pengobatan yang tak kunjung membawa hasil, perasaan bersalah mulai menggerogoti hatinya. Setiap kali melihat Dimitri, bayangan kegagalan itu semakin kuat. Dia merasa tak cukup sebagai seorang istri. Dimitri, yang mencintai Talia lebih dari segalanya, tidak bisa terus melihat istrinya tenggelam dalam kesedihan, meskipun dia sebenarnya sama sekali tak menuntut hal itu dari Talia. Setelah cukup lama berobat mengatasi masalah mental Talia, namun harapan Talia untuk memiliki anak tak kunjung tercapai. Dimitri tahu bahwa kebahagiaan Talia adalah prioritasnya, dan mungkin yang Talia butuhkan saat ini bukanlah keajaiban medis, tetapi jeda dari tekanan yang selalu menghantuinya. Suatu malam, saat mereka sedang menikmati makan malam bersama, Dimitri menggenggam tangan Talia dengan lembut. "Baby," ujarnya dengan nada lembut namun tegas, "aku ingin kita pergi berlibur. Kita butuh waktu untuk diri kita sendiri, jauh dari rutinitas dan kekhawatiran yang membebani." Talia mengangkat alisnya, terkejut. "Berlibur? Kemana?" "Aku sudah merencanakannya," jawab Dimitri, matanya berkilat penuh semangat. "Kita akan menjelajahi beberapa negara di Asia. Kita akan melakukan hal-hal baru, menjalani petualangan yang tak terlupakan. Aku ingin kita berdua merasakan hidup dengan cara yang berbeda." Talia merasakan kegembiraan yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Meskipun dia masih diliputi kecemasan, ide untuk melarikan diri sejenak dari segala kekhawatiran terdengar sangat menarik. Talia tersenyum, "Baiklah, aku ikut saja apapun rencanamu." Talia memeluk Dimitri yang merupakan tempat terhangat baginya. Perjalanan pertama mereka adalah ke Malaysia. Dimitri telah merencanakan perjalanan mendaki di Taman Nasional Gunung Mulu, sebuah tempat yang terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau dan goa-goa besar yang megah. Perjalanan itu bukan hanya tantangan fisik, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual, di mana mereka akan mencoba menemukan kembali kedamaian yang hilang di antara mereka. Di bawah hutan hujan yang lebat, mereka berjalan bersama, mendengar suara burung dan desiran angin yang melewati pepohonan tinggi. Talia, yang pada awalnya ragu akan kemampuannya, mulai merasakan keajaiban dari setiap langkah yang ia ambil. Kelelahan fisik yang dirasakan seolah memupuskan beban mental yang telah lama membelenggu. Saat mereka memasuki Goa Rusa, goa terbesar di taman tersebut, Dimitri melihat kilauan kekaguman di mata Talia. "Luar biasa, bukan?" tanyanya. Talia mengangguk, masih terpesona oleh pemandangan stalaktit dan stalagmit yang menghiasi langit-langit goa. "Aku tidak pernah membayangkan sesuatu yang sebesar ini bisa ada di bawah bumi." "Dalam banyak hal, baby," kata Dimitri, "kita juga memiliki kekuatan dan keajaiban yang tersembunyi di dalam diri kita. Mungkin, selama ini kita hanya perlu menggali lebih dalam untuk menemukannya." Talia mengangguk sembari tersenyum dan kemudian mereka saling merangkul, melanjutkan perjalanan mereka. Perjalanan itu tidak hanya memberikan pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga waktu bagi mereka untuk berbicara, tertawa, dan saling mendukung satu sama lain. Di malam hari, di bawah langit berbintang, mereka berdua duduk di depan api unggun, saling berbagi perasaan yang telah lama terpendam. Setelah petualangan mereka di Malaysia, destinasi berikutnya adalah Thailand. Dimitri mengajak Talia ke Krabi, sebuah provinsi yang terkenal dengan tebing-tebing kapur yang menjulang tinggi dan pantai-pantai indah. Mereka memutuskan untuk mencoba sesuatu yang benar-benar baru bagi Talia, yaitu panjat tebing. Talia merasa sedikit cemas saat melihat dinding tebing yang curam. "Apa kau yakin aku bisa melakukannya?" tanyanya dengan nada ragu. Dimitri tersenyum, menggenggam tangannya dengan lembut. "Aku yakin kita bisa melakukannya bersama. Ingat, ini bukan tentang mencapai puncak, tetapi tentang menikmati perjalanan dan belajar dari setiap tantangan." Dengan semangat yang perlahan tumbuh, Talia memulai panjatannya. Setiap kali dia merasa lelah atau ragu,
Dimitrei selalu ada di sisinya, memberikan dorongan dan keyakinan. Mereka terus mendaki, dan meskipun ada saat-saat sulit, Thalia merasakan keberhasilan kecil setiap kali berhasil mengatasi tantangan. Saat akhirnya mereka mencapai puncak, Thalia berdiri di atas tebing dengan angin yang berhembus di wajahnya, melihat keindahan panorama laut yang terbentang di hadapannya. Rasanya begitu luar biasa, hampir seperti semua beban yang ia bawa selama ini perlahan menghilang. "Aku berhasil, Hani." Thalia tersenyum pada Dimitrei dan kemudian berlari ke dalam pelukannya. "Terima kasih, Hani," bisik Thalia saat mereka duduk di tepi tebing sambil berpelukan, menikmati pemandangan matahari yang hampir terbenam. "Aku merasa lebih hidup dan bersemangat daripada sebelumnya." Dimitrei menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Kau pantas mendapatkan kebahagiaan, baby. Dan aku akan selalu ada di sini untuk memastikan itu." Dari Krabi, mereka melanjutkan perjalanan ke Nepal, negara yang terkenal dengan pegunungan Himalaya yang menjulang tinggi. Di sini, Dimitrei telah merencanakan perjalanan yang lebih menantang, yaitu mendaki salah satu jalur trekking menuju Pun Hill, sebuah titik yang menawarkan pemandangan spektakuler dari puncak-puncak gunung yang tertutup salju. Perjalanan ini adalah ujian fisik dan mental yang sesungguhnya. Trekking di ketinggian seperti ini membutuhkan stamina yang besar, tetapi bagi Thalia, ini lebih dari sekadar tantangan fisik. Ini adalah ujian untuk melihat seberapa jauh dia bisa pergi, seberapa kuat dia bisa menjadi. Setiap hari mereka berjalan melalui hutan pinus, melintasi sungai yang jernih, dan melewati desa-desa kecil yang tenang. Di malam hari, mereka beristirahat di penginapan sederhana, menikmati makanan lokal dan berbincang dengan penduduk setempat. Meski kelelahan, ada rasa puas yang mendalam setiap kali mereka melangkah lebih dekat ke tujuan mereka. Saat mereka akhirnya tiba di Pun Hill pada pagi hari yang dingin, dengan matahari perlahan terbit di atas puncak Annapurna dan Dhaulagiri, Thalia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Berdiri di sana, dengan Dimitrei di sisinya, ia merasa semua perjuangan dan kekhawatiran yang selama ini ia rasakan seolah lenyap diterpa angin gunung. "Aku merasa bebas," Thalia berkata pelan, menatap mata Dimitrei. "Semua beban itu, semuanya terasa ringan sekarang." Dimitrei merangkulnya erat, menyadari bahwa perubahan besar telah terjadi dalam diri istrinya. "Itulah yang aku inginkan untukmu, sayang. Kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri, tanpa merasa terbebani oleh harapan dan tekanan apapun. Aku sangat mencintaimu dan melihatmu bahagia adalah kebahagiaanku." Thalia mendongak dan tersenyum pada pria yang telah memberinya kebahagiaan itu. "I love you so much." Thalia kemudian mencium bibir Dimitrei di cuaca yang dingin itu. Setelah perjalanan mereka di Nepal, Thalia dan Dimitrei mengunjungi beberapa negara Asia lainnya, termasuk Vietnam dan Jepang, untuk menikmati budaya dan keindahan alam yang berbeda. Setiap tempat yang mereka kunjungi membawa pengalaman baru dan pemahaman lebih dalam tentang kehidupan. Namun, yang paling penting adalah perubahan yang terjadi dalam hubungan mereka. Thalia kini tidak lagi terobsesi dengan keinginan untuk memiliki anak, meskipun itu tetap menjadi impiannya. Perjalanan ini telah membantunya melihat bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari apa yang dia tidak miliki, tetapi juga dari apa yang dia alami dan bagikan dengan orang yang ia cintai. Setelah hampir sebulan menjelajahi Asia, Dimitrei dan Thalia merasa lelah tetapi puas. Mereka telah menyusuri gunung-gunung tinggi di Nepal, menyelam di perairan jernih Thailand, dan menikmati suasana kota-kota bersejarah di Jepang. Perjalanan ini adalah upaya Dimitrei untuk memberikan kebahagiaan dan kedamaian kepada Thalia, yang terus merindukan kehadiran anak mereka. Dan kini, di akhir perjalanan yang melelahkan tetapi penuh makna ini, mereka memilih untuk mengakhirinya di sebuah tempat yang sangat berbeda, yaitu Raja Ampat, Indonesia. Raja Ampat, sebuah kepulauan yang terletak di Papua Barat, dikenal dengan keindahan alamnya yang tak tertandingi. Pulau-pulau kecilnya yang tersebar di lautan biru menawarkan pemandangan bawah laut yang menakjubkan dan pantai-pantai yang sepi dan alami. Dimitrei dan Thalia memutuskan bahwa tempat ini akan menjadi akhir yang sempurna untuk petualangan mereka.
Di sini, mereka berharap dapat menemukan kedamaian dan kembali mendekatkan diri satu sama lain. Sesampainya di Bandara Sorong, ibu kota Provinsi Papua Barat, Dimitri dan Thalia disambut oleh pemandu lokal yang sudah menunggu mereka. Pemandu tersebut, seorang pria ramah bernama Ardi, membawa mereka ke pelabuhan kecil di mana perahu cepat sudah siap untuk membawa mereka ke salah satu pulau terindah di Raja Ampat, yaitu Pulau Wayak. Perjalanan menggunakan perahu cepat itu terasa menyenangkan, meski air laut yang berdebur agak membasahi pakaian mereka. Dimitri dan Thalia duduk berdampingan, menikmati pemandangan spektakuler dari sekeliling mereka. Pulau-pulau karang yang mengelompok dalam berbagai ukuran dan bentuk menjulang dari permukaan laut, menciptakan pemandangan yang hampir mirip dengan lukisan. "Wow, lihatlah itu," kata Thalia dengan suara penuh kekaguman, menunjuk ke arah beberapa pulau kecil yang tampak seolah-olah mengapung di atas laut. "Ini luar biasa," lanjut Thalia sambil menggenggam tangan Dimitri. "Aku sangat senang kita memutuskan untuk mengakhiri perjalanan kita di sini." Dimitri ikut senang melihat kebahagiaan Thalia yang begitu lepas dan tanpa beban lagi. Setelah beberapa jam berlayar, mereka akhirnya tiba di Pulau Wayak. Dari perahu, mereka melihat pantai putih yang bersih dan air laut yang sangat jernih. Ardi membawa mereka ke sebuah resort kecil yang terletak di tepi pantai, di mana mereka akan menginap selama beberapa hari ke depan. Resort ini dirancang untuk menyatu dengan alam sekitarnya, dengan kabin kayu yang menawarkan pemandangan luar biasa ke arah laut. Setelah beristirahat sejenak di kabin mereka, Dimitri dan Thalia memutuskan untuk menjelajahi pulau. Mereka berjalan menyusuri pantai yang bersih, merasakan butiran pasir yang lembut di bawah kaki mereka. Pantai ini tampak begitu tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota yang mereka tinggalkan. Pemandangan matahari terbenam di Raja Ampat adalah salah satu hal yang tidak boleh dilewatkan. Dimitri dan Thalia memanjat sebuah bukit kecil di dekat resort mereka untuk melihat matahari terbenam. Dari puncak bukit, mereka bisa melihat pemandangan menakjubkan saat matahari perlahan tenggelam di cakrawala, menciptakan gradasi warna yang memukau di langit. "Momen seperti ini membuat semuanya terasa begitu berarti," kata Thalia, memandang pemandangan dengan penuh kekaguman. "Terima kasih sudah membawaku ke sini." Dimitri memeluknya dari belakang. "Ini semua untukmu, baby. Aku ingin kita memiliki kenangan indah seperti ini bersama. Hanya kita berdua. Aku ingin kau tahu bahwa kita pun bisa bahagia meskipun hanya berdua saja." Thalia tersenyum dan menoleh ke samping lalu Dimitri mengecup bibirnya dengan penuh cinta. "I love you."